Jadi kali ini gue lagi jalan dan gue lagi main-main ke Kid Station, yaitu tempat gue beli mainan Optimus Prime yang kemarin. Dan kali ini gue pengen nyari mainan Transformers model yang lain. Nah, dan ini dia, gue udah sampai di kumpulan-kumpulan mainannya Transformers. Dan pastinya di sini ada Studio Series, dia harganya sangat mahal. Lanjut juga ada model Transformers terbaru, yaitu adalah Transformers Legacy kayak gini. Terus juga ada mainan perlengkapan ninja yang kayaknya unik banget nih. Nah, dan ini ada Optimus Prime yang udah kita beli dan udah kita bahas di video yang sebelumnya. Ada juga Transformers lagi diskon sampai 70%, yaitu dari seri Kingdom. Dan diskon 70% ini ada dari karakternya yang Megatron. Dan dari tampilan Megatron di seri Kingdom ini, dia sih kelihatannya ganteng banget ya. Harga aslinya pun lumayan mahal, itu sampai 250.000, jadi harusnya lebih bagus daripada yang Optimus Prime kemarin. Dan karena lagi diskon 70% juga, kayaknya kali ini kita bakal bahas mainan Megatron ini. Dan sekarang langsung kita ke kasir dan kita bayar Megatronnya. Oke, jadi Megatronnya udah gue bayar dan ternyata harganya jadi murah banget, itu cuma 75 ribuan aja. Dan gimana menurut kalian, murah nggak? Sekarang langsung kita ke rumah dan kita bahas mainannya, let's go! Dan ini dia mainan Megatron yang ada di depan kita semua. Dan pertama kan gue jelasin dulu kalau ini adalah salah satu musuh utama dari seri Transformer, yaitu adalah Megatron. Dan Megatron kali ini terinspirasi dari seri yang keluar di Netflix yang berjudul Kingdom. Seperti biasa, inilah packaging yang paling gak gue suka karena kita harus ngerusak boxnya. Dan ya, inilah tampilan depan dari seri Transformer kali ini. Pertama langsung terlihat jelas ada animasi dari Megatron yang sangat keren. Selanjutnya ada tulisan nama dari karakter yaitu Megatron yang di-highlight dengan warna hijau. Tulisan Takara Tomy dan juga logo Generation. Tulisan Transformers yang berdiri ke atas. Dan logo dari filmnya yang sangat besar, yaitu yang diambil dari seri Kingdom. Dan kabar buruk buat bocil karena di bawah 8 tahun gak boleh main ini. Oke, lanjut, dan tentunya di bagian tengahnya ada mainan utamanya, yaitu adalah si Megatron. Di bagian sampingnya sebenarnya tulisan Core Class atau kelas yang paling kecil, tapi ketutupan ya. Dan di bawahnya ada harga yang lumayan mahal untuk mainan sekecil ini. Dan lihat tampilan belakangnya, ada robot, ada mobil, dan ada 12 langkah. Dan seperti biasa, gue akan unboxing mainan ini dengan sangat hati-hati. Dan akhirnya kali ini gue berhasil untuk tidak merusak begitu banyak boxnya. Dan inilah yang kita dapatkan dari kotak mainannya. Dan kita juga dapat dua surat. Yang pertama cuma tulisan-tulisan yang gak penting. Dan yang kedua adalah panduan untuk ngerubah robotnya. Dan sekarang langsung kita lepasin Megatronnya dari ikatannya. Ikatannya pun juga cukup kuat, jadi harus dipotong pakai gunting. Pertama kita dapat aksesoris, yaitu berupa pistol yang sangat kecil. Dan menurut gue juga desain dari pistol ini walaupun kecil, dia tetap bagus loh. Dan terakhir kita dapat mainan utamanya, yaitu adalah si Megatron. Dan kayak gini tampilan dari Megatronnya. Kayak gini penampilan dari Megatron yang terlihat sangat kecil ya. Dan kalau dari kualitas plastik, ini sih jauh lebih bagus daripada yang Optimus Prime yang kemarin. Karena bahannya terasa jauh lebih solid. Dan dari ukuran ini jelas sangat kecil karena memang ini adalah ukuran paling kecilnya atau core class namanya. Dan kira-kira seginilah perbandingannya Megatron dengan autentik Optimus Prime dan juga Transformers seharga 18.000. Nah, seperti inilah detail dari Megatron kita kali ini. Pertama bisa kita lihat dari detail kepalanya Megatron yang menurut gue benar-benar keren banget. Begitupun dengan catnya yang rapi banget sampai ke bagian matanya yang berwarna merah dengan sangat bagus. Dan tentunya ini benar-benar mirip banget dengan Megatron yang kayak di kartun. Lanjut, gue juga suka banget sama proporsi dari Megatron ini yang terasa lebih padat dan terasa lebih proporsional banget. Lanjut, di bagian dadanya juga punya detail yang sangat bagus. Karena di bagian dadanya ditambahkan ornamen warna-warna yang bikin tambah menarik. Detailnya pun sampai ke bagian sampingnya, yaitu warna merah yang sangat mencolok. Dan menurut gua pemilihan warna secara keseluruhan dari Megatron ini benar-benar bagus banget dan membuat kesan karakter yang sangat bagus buat Megatronnya. Di kakinya juga ada detail roda yang dilapisi dengan warna silver. Dan ini bagian dari tangan Megatron yang dipakai dengan aksesoris pistolnya. Karena detailnya cukup oke, pas dipakein ke tangan Megatron membuat Megatron jadi makin keren. Di tangan yang satunya juga terdapat ciri khas dari Megatron, yaitu adalah sebuah hand cannon yang sangat besar. Dan Megatronnya juga punya detail bahu yang sangat besar. Tapi menurut gua dengan bahu yang besar ini ngebuat dia jadi lebih proporsional dan juga lebih gagah. Dan menurut gua kualitas dari Megatron ini sangat baik karena dia punya bagian kopong yang sangat sedikit. Hampir semua bagiannya seperti dari kaki dan tangannya terisi dengan full dan juga padat. Kurangnya cuma di bagian belakangnya aja yang terasa besar tapi kosong. Kemudian detail roda berwarna silvernya juga sampai ke bagian belakang kakinya. Tapi yang agak disayangkan adalah bagian kakinya yang sedikit letoy dan lemes kayak gini. Lanjut ke bagian artikulasi, pertama kepalanya bisa diputar 360 derajat. Tangannya juga bisa dimajuin ke depan sampai sini, tapi dia terhalang sama bagian bahunya. Tangannya juga bisa dilebarin sampai sejauh ini, diturunin sampai sejauh ini yang terhalang sama bagian backpacknya. Tangannya juga bisa ditekuk 90 derajat kayak gini.
Bagian bahunya juga ada ball joint yang bisa ngebuat dia berputar 360 derajat. Bagian hand cannonnya juga bisa diputar-putar sejauh 360 derajat. Bagian kakinya bisa dikedepanin, lututnya bisa ditekuk 90 derajat, dikebelakangin sampai sejauh ini, dan dikesampingkan sampai sejauh ini. Dan langsung lanjut lagi, gue lupa untuk bahas satu detail lagi di bagian belakangnya, yaitu ada tempat penyimpanan untuk menyimpan pistolnya. Jadi ketika nggak dipakai, kalian bisa taruh di bagian belakangnya, dan ini pun nggak merusak dari penampilan si Megatronnya. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung kita rubah dari versi robot ke versi mobilnya. Pertama, kita putar kedua tangannya yang ada di bagian lengannya. Cannonnya juga kita putar ke atas. Bagian backpacknya kita majuin sampai ke depan badannya. Kemudian kedua tangannya kita satukan dari belakang badannya. Dan kita tempelkan dengan ada lubang di bagian senjata di tangannya. Bagian backpacknya kita rekatkan ke depan. Pinggangnya kita putar 360 derajat. Kemudian kakinya kita buka ke samping dan kita rekatkan ke bagian atasnya. Dan lakukan yang sama dengan kaki yang di sebelahnya. Dan terakhir, senjata pistolnya kita masukkan ke dalam hand cannonnya. Dan seperti inilah penampilan Megatron dalam bentuk tanknya. Sebenarnya secara keseluruhan penampilannya udah oke, tapi emang agak sedikit aneh. Dan seperti ini penampilan dari samping dan belakangnya. Yang sedikit disayangkan adalah bagian kakinya yang masih nyangkut, sehingga ini agak mengganggu penampilan dari tanknya. Kemudian bagian cannonnya jadi keren banget setelah digabungin dengan senjata pistolnya. Lanjut ke bagian detail sampingnya yang menurut gue lumayan oke, karena detail roda yang berwarna swivel dari ujung belakang sampai ujung depannya. Dan inilah bagian bawah dari tanknya yang tentunya Megatronnya terexpose dengan sangat jelas kayak gini. Sayangnya di bagian bawahnya nggak ada detail roda beneran yang digunakan untuk ngejalanin tanknya gitu. Selanjutnya bagian atas tanknya yang bisa diputar 360 derajat sehingga tank ini bisa diposein ke berbagai gaya. Dan inilah perbandingan Megatron dalam bentuk tanknya dengan Transformers yang lainnya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan Megatron kita kali ini. Dan menurut gua sih ini adalah salah satu mainan Transformers yang keren dan juga bagus. Karena walaupun dia ukurannya kecil, tapi dia punya detail yang bagus-bagus banget. Seperti detail Megatron yang sangat gagah, sampai bentuk tanknya yang lumayan oke. Dan tentunya, walaupun kecil kayak gini, punya artikulasi yang sangat banyak. Dan gimana menurut kalian tentang mainan kita satu kali ini? Bisa langsung komen aja di bawah. Dan buat kalian nanya berapa harga dari mainan ini, jadi gue beli lagi dengan harga diskon, jadi cuma 75.000 aja. Untuk harga normalnya emang sedikit lebih mahal, yaitu sekitar 250 ribuan. Tapi buat kalian yang mau beli mainan kayak gini, nanti bakal gue taruh linknya di deskripsi dan kalian bisa langsung cek aja di situ. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan juga komen biar kalian bisa ngikutin terus tentang mainan kita kayak gini. Oke, mungkin gitu dulu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.